Shalom anak-anak CST, apa kabar kamu semua? Ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Cikgu Michael dalam Sunday School hari ini. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Cikgu akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar Sunday School ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya apa yang akan disampaikan oleh cikgu bisa diterima oleh adik-adik dan bisa diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan adik sehari-hari, dalam kehidupan adik di keluarga, di masyarakat, di sekolah, dan untuk orang-orang sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hi everyone, my name is Esther. Welcome to CST Sunday School. Let's sing.
Adik-adik, Cikgu akan bawa kita dalam firman Tuhan yang bertajuk rajin. Sama-sama katakan rajin. Nah, adik-adik, mari kita lihat dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Abang bacakannya untuk adik-adik. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai cerita si kecil yang rajin. Ada sesiapa tahu si kecil yang rajin yang dimaksudkan ini? Tentulah si semut. Mari kita lihat cerita ini di Alkitab dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, adik-adik, abang mau bercerita. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dan dia juga menjadi salah satu penulis surat Amsal. Dia seorang yang sangat pandai, dia suka memperhatikan kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Raja Salomo menasihati kita agar kita meneladani si semut. Semut badannya kecil, dia adalah binatang yang imut. Sekali injak atau cubit aja dia bisa mati. Walaupun semut itu imut, badannya kecil, tapi semut adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun, tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Coba perhatikan kalau ada semut yang naik ke meja makanmu. Pasti ia terus berjalan untuk mencari makanan. Waktu seekor semut bertemu dengan sebutir gula, ia akan menggotongnya dan dibawanya ke sarang. Semut tentu saja merasa capek juga, apalagi kalau sarangnya jauh. Tapi semut tidak malas, ia tetap membawa makanan itu ke sarangnya yang jauh itu. Lalu, kalau makanan yang diangkatnya itu terlalu besar, misalnya potongan roti, ia tidak berkata begini, "Wah, makanan ini terlalu besar. Berat, malas aku nggak jadi mengangkatnya. Aku cari makanan yang lebih kecil aja deh." Tidak seperti itu, ia malah pergi memanggil kawan-kawannya dan mengajak kawan-kawannya bekerja sama untuk memikul roti yang berat itu. Dan kawan-kawannya pun mau. "Bantu aku mengangkatnya, roti besar di sebelah sana ya." "Baiklah, aku pasti bantu. Yuk kita ke sana." Betapa luar biasa ya semangat si semut itu. Semut tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia mencari makanan bukan untuk dimakan sendiri, melainkan ia mencari makanan untuk seluruh bangsanya yang tinggal di sarangnya. Nah, firman Tuhan sudah memberi perumpamaan kepada kita hari ini bahwa hendaknya kita mencontoh kepada semut yang rajin dan tidak malas. Jadi adik-adik, apa yang kita dapat pelajari dalam cerita si kecil yang rajin? Seorang yang rajin menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tahu apa yang akan dilakukan berguna untuknya. Yang kedua, yang pertama, yang tadi, seorang yang rajin menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tahu apa yang dilakukan berguna untuknya. Yang kedua, seorang yang rajin tidak pernah menunda-nunda kesempatan yang ada. Dan yang ketiga, ketika kesempatan datang, seorang yang rajin akan memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga ia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ayat 8 dalam kisah tadi menggambarkan semut tersebut menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu untuk mencari makanan ternyata sangat terbatas dan tidak bisa datang setiap waktu. Dan poin yang keempat, semut-semut menggunakan kesempatan mencari makanan itu karena mereka tahu jika kesempatan itu disia-siakan, maka kesempatan itu akan lewat dan mereka boleh mati kelaparan. Kesimpulannya untuk dari pelajaran kita hari ini adalah, jadi adik-adik sebagai kesimpulan, adik-adik harus membangun kerajinan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Selain rajin untuk membantu orang tua, juga melakukan hal yang baik lainnya bagi orang lain, namun juga harus rajin untuk berdoa dan juga membaca Alkitab. Ayat hafalan, mari kita buka dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayo jadi coba hafal ayat ini. Ayatnya tidak panjang, pendek saja.
Coba adik-adik kita ucapkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Oke, mari kita berdoa penutup. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Kita minta urapan dari Tuhan atas apa yang kita pelajari hari ini. Kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar ya Tuhan tentang semut ya Tuhan. Kami mau mencontoh semut ya Tuhan, biar kami rajin, tidak bermalas-malasan. Kami tahu kami harus melakukan apa yang berguna bagi kami, bagi keluarga kami, bagi sekolah, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mau mencontoh semut ya Tuhan, kami tidak mau bermalas-malasan, dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi orang yang rajin, bekerja keras, dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.